Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kita akan membahas tentang servis elektronika seperti PlayStation, laptop, dan komputer, dan masih banyak lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemasangan chip metrik pada PlayStation PS2 yang tebal. Ada komentar yang terdahulu, ada pertanyaan tentang cara memasang chip metrik di PS2 seri GH014. Biasanya di PS-nya itu terdapat tulisan SCPH 300 atau 30.000 seri R biasanya kalau 14. Namun saya tidak punya mainboardnya untuk seri GH0014, tetapi GH015 itu hampir sama, dan cara pemasangan metriknya pun sama. Untuk penjelasan tentang chip metrik sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Kali ini saya akan memberi sedikit tentang gambaran chip metrik. Ada beberapa chip metrik di sini. Ini seri 50 atau tulisannya di sini Modbo 5.0. Ada yang 4.0 dan 3.0. Ini punya keistimewaan sendiri, tapi yang terbaru itu yang seri yang kuning ini, Modbo 5.0. Ini kelebihannya bisa untuk booting harddisk eksternal atau USB atau SD card, bisa pakai melalui. Untuk PlayStation yang keluaran dari toko biasanya belum terdapat chip metrik, namun pada umumnya terdapat chip seperti ini, chip Super E17 atau Super E7 yang mempunyai kaki pin-pin itu hampir sama dengan chip metrik. Namun yang pemasangan yang lebih mudah, kita akan memasang hanya barisan M, N, O, P, Q, T, U, V, R, W, CX, RST, GND, dan 3,3 volt. Yang lainnya tidak dipasang, sebenarnya tidak pasang. Sebelum pemasangan chip metrik, kita harus tahu terlebih dahulu seri atau tipe dari PS tersebut. Untuk mengetahuinya kita bisa lihat dari cover belakang. Cover belakang PlayStation ini biasanya ada tulisan di belakangnya itu Sony SCPH 3000. Kita udah mengetahui seri pada casingnya. Langkah kedua, kita mengetahui seri mainboardnya. Ada mainboard biasanya di sebelah sini paling ujung itu ada tulisan GH015. Ini seri mainboardnya. Setelah kita tahu seri pada casing dan kita mainboardnya, kita bisa cari skemanya pada blog saya. Ada, tinggal masuk Google dan ketikan teknisi amatir Tegal. Teknisi amatir, kita bisa buka di Google Chrome atau browser yang lainnya. Kita ketik teknisi amatir Tegal, lalu kita enter. Ini kita bisa lihat teknisi amatir Tegal atau situs website atau blognya Imam Farozi .blogspot.com. Kita klik, lalu setelah muncul halaman Belanda, kita klik garis 3 yang ini, yang warna hijau, lalu kita klik PlayStation pada gambar anak panah, lalu kita pilih mode chip atau chip metrik skematik. Kita pilih. Setelah muncul menu, lalu kita cari tadi versinya atau tipe pada casing.
Ini ada tipe 3000, 3001, dan di dalam kurung itu tipe mainboardnya. Kita lihat contohnya seperti ini, GH15. Ini kita klik pada versi 5. Versi 5 berarti ada GH15 dan serinya ada 30.000R, 30.001, 30.000 dan seterusnya. Ini versi 5, kita klik yang versi 5. Setelah muncul, kita bisa lihat di sini ada gambar-gambar skematiknya atau pinout untuk menghubungkan antara pinout dari mode chip atau chip matrix sama mainboard PlayStation-nya. Pada intinya untuk pemasangan chip matrix ini kita harus tahu di mana letak IC boot ROM-nya atau yang sering kita sebut itu IC BIOS. Nah, ciri-cirinya itu seperti ini. Ini IC BIOS. Nanti kita akan jumper kepada chip matrix ini. Untuk penjumperan atau pengkabelannya itu hampir sama dengan si seri tipe yang lain, asalkan PS nya sama, itu PS2 yang tebal atau FAT. Itu ciri-ciri IC boot ROM atau IC BIOS nya seperti ini. Apapun serinya itu memiliki IC boot ROM atau IC BIOS seperti ini. Untuk urutan pengkabelan atau penjumperannya itu biasanya kita hadapkan pada posisi seperti ini, dan kita lihat ini titik menandakan tanda kaki nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk pengkabelannya kita bisa urutkan mulai dari huruf M, N, O, P. 4 kabel dulu, N, O, P, lalu kita pasang pada bagian sini. Biasanya kalau urutan itu kaki yang atas ini ibaratkan di atas ya, kaki 1 kosong, kaki 4 MNOP 4 kabel. Lalu untuk selanjutnya di TUV-RW itu di sebelah sini. Sebenarnya sama jalur sini, tapi ini lebih gampang, lebih longgar. Kalau di sini agak berbahaya, kalau nempel satu kaki sama lain itu bisa berbahaya. Ini urutannya dari Ki TUVW RW. Ini urutannya hampir sama. Ini ada tanda 1 kosong, lalu 1 diisi, 1 kosong lagi, 1 isi pakai T, kosong lagi, R, M, O, U maksudnya, U, terus V, dan R, dan W sebelah sini. Untuk pemasangan R itu berdekatan dengan V. Nanti bisa dilihat pada skema yang lain hampir sama untuk kaki-kakinya. Sedangkan untuk ground bisa di mana saja asal kita menggunakan multitester itu menunjukkan ground.
itu kita biasa di sini untuk ground. Untuk 3,3 volt bisa di sini. Untuk RST atau reset di sini. Biasanya ini RST atau reset menghubungkan ke tombol on off di sini. Sedangkan untuk CX bisa pasang dari IC resistor sini. Resistor pertama di atas. Ini untuk CX ada 2 jalur, bisa dari sini atau dari ujung sini. Misalnya di sini ada IC, dekatnya soket untuk NA. Di sini ada titik 2 paling atas, itu paling bawah. Ini titik CX. Setelah CX ada 3,3 volt, ini tadi udah. Kalau untuk titik Y, B, G, H, I, A ini tidak dipakai, tidak masalah. Biasanya kalau ini langsung dipakai, kalau optiknya masih bagus bisa dipakai untuk optik, karena ini untuk membaca DVD yang bajakan, kaset bajakan itu bisa. Namun kalau tidak dipasang itu tidak bisa membaca DVD atau kaset bajakan. Kalau untuk cuma hard disk atau flash disk saja, ini cukup pasang sampai CX. Yang Y, B, G, H, I, A ini tidak usah dipasang. Ini untuk pemasangan chip matric tipe GH015. Sedangkan untuk yang GH14 itu ada sedikit perbedaan. Kita bisa lihat pada mainboardnya. Kita bisa lihat pada mainboard yang GH14 ini dapat kiriman dari teman kita dari YouTube. Ini yang bertanya yang belum pasang chip matric untuk GH014. Ini serinya GH14. Itu perbedaannya di soket sebelah sini. Soket power on off. Kalau di sini kan power on off-nya masih gabung sama jalur optik. Nah, kita power on off pada GH14 itu berbeda sebelah sini. Dan perbedaan selanjutnya itu pada IC BIOS-nya. Kita lihat IC BIOS-nya lebih kecil dari IC BIOS yang GH05. Ini hampir sama seperti GH013. Sebenarnya sama ini chipnya, karena lebih besar jalurnya sama. Nah, untuk pemasangannya hampir sama. Kita lihat hitungan 1 sama IC itu sama. Jadi sebelah sini untuk lebih jelas ya. Sebelah sini untuk MNO, MNOP 4 jalur. Untuk QTU, V, WR dan selanjutnya itu sebelah IC-nya langsung. Pemasangnya hampir sama. 1 kosong, 1 disolder, 1 kosong, 1 disolder. Seperti itu. Untuk skematiknya kita lihat untuk resetnya. Resetnya itu sebelah sini. Sebelah, berarti untuk reset itu titik paling belakang. Sebelah sini. Untuk jalur resetnya RST. Untuk jalur CX dan jalur ground serta 3,3 volt itu hampir sama pada untuk GH015 dan 014. Kalau masih bingung, kita bisa lihat pada skemanya. Untuk skema CX ini ada GH14, itu kita bisa perbesar. Untuk CE kita bisa lihat sini, dan RST. CX bisa di sebelah sini, CX resistor di atas atau di dekatnya IC. Itu biasanya di sini ada 2 titik bekas timah solderan, kita solder paling bawah.
Untuk RST-nya kita bisa lihat patokannya ini IC 807 atau bisa 805, sama aja. Kita cari yang paling dekat. Ini kan biasanya ada titik chambernya. Kita perbesar. Di sini biasanya titik chamber, di sini ada sekitar 3 atau 4. Ini paling belakang atau dekat IC 807 yang 5 volt. Ini biasanya titik reset. Titik reset ini karena menghubungkan on off atau saklar tombol yang di depan itu ya, buat menyalakan dan mematikan lampu. Ini tombol RST-nya. Sebenarnya hampir sama, perbedaannya cuma pada IC potromnya atau IC BIOS-nya. Itu agak berbeda tergantung tipe dan jenis pabrikannya. Kembali lagi, mungkin itu sedikit perbedaan antara GH05, GH015 maksudnya, GH014 dan GH013 itu hampir sama. Perbedaannya hanya di sebelah IC ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita diskusikan pada kolom di komen. Nanti kita akan diskusi bersama. Demikian video kali ini. Untuk kurang lebihnya minta maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.